Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Darus Syafaah yang saya muliakan, untuk kajian pagi hari ini setelah kita menerangkan tentang ibadah kurban, tentang ibadah akikah, kesempatan pagi ini adalah kita menerangkan tentang hukum-hukum balapan atau pacuan, waromi juga panah memanah. Nah, kitab Ahkam Sabki Waromi, kitab menerangkan perlombaan pacuan atau perlombaan memanah. Ini pada dasarnya hukumnya adalah disunahkan kalau memang untuk persiapan perang menghadapi orang-orang kafir. Jadi karena dawuhnya Allah, wa'addu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi. Jadi yang artinya persiapkanlah dirimu semuanya untuk menghadapi orang-orang kafir atau musuh semaksimal mungkin, entah itu kekuatan atau entah itu miribatil khayli, cara bertahan untuk mengendalikan kuda. Nah, Nabi Muhammad SAW ini wafassaron nabiyul quwwata bil romyi, lalu Rasulullah menafsiri dawuhnya Allah min quwwatin ini dengan memakai memanah atau melempar tombak. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkam Sabki wa Romyi aibi sihamin wa nahwiha wa tasihul al-musabaqatu ala dawabi, yang artinya kita menerangkan hukum-hukum berpacu, berlomba-lomba, dan juga lomba memanah, baik itu memakai anak panah maupun memakai tombak. Watasihu al-musabaqah, dan berlomba, memacu kuda, memacu unta, memanah atau melempar tombak. Ini hukumnya sah dalam arti diperbolehkan, tidak makruh dan tidak haram, bahkan disunahkan kalau memang untuk persiapan menghadapi musuh atau orang-orang kafir. Ini yang pertama kali membukukan, memasukkan bab musabaqah, bab romyu, ini adalah Imam Syafi'i. Kemudian apakah imam-imam yang lain ini tidak memasukkan? Ya, memasukkan, tapi bukan dalam bab fikih, tapi kategori bab-bab atau kitab-kitab keterangan yang lain. Balapan atau pacuan ini sah, dalam arti sah, diperbolehkan, tidak haram, bahkan disunahkan kalau memang itu untuk persiapan menghadapi perang. Ini hukumnya justru malah disunahkan karena untuk melatih fisik hewan-hewan yang untuk perang, juga melatih fisik seseorang untuk melaksanakan panah, tapi dengan syarat yaitu hewan-hewan yang bisa untuk dinaiki. Ya, di sini hukum asalnya
ini adalah kuda dan unta. Karena memang kuda ini kuat larinya, kuat fisiknya, kemudian andikan dinaiki itu juga kuat. Begitu juga unta, dan ini hukumnya pasti pada diri kuda dan unta. Kemudian gajah, bihol dan khimar, ini adalah menurut qaul adhan. Jadi kalau gajah itu mungkin larinya kurang kenceng, bihol pun fisiknya kurang kuat kalau dinaiki, begitu juga khimar. Tapi 3 jenis yang terakhir ini, yaitu gajah, kemudian bihol dan khimar, itu hukumnya adalah juga diperbolehkan. Tapi menurut qaul mu'tamad yaitu yang adhan. Wala tasifu al-musabaqatu ala badurin wala ala nitrohil kibasi wala ala muharosyati. Dan tidak diperbolehkan dalam arti tidak sah. Dalam arti tidak sah ini andikan untuk perlombaan ada apa itu namanya, ada hadiahnya. Kalau di sini itu ada iwaknya, ini tidak sah, yaitu kalau yang diperlombakan ini adalah sapi, ya karena sapi itu kan sulit untuk dikendalikan, itu membahayakan. Penjenengan bisa lihat kalau perlombaan pacuan sapi di Madura itu kan memang sapi kerbau itu kan sulit untuk dikendalikan. Kalau sudah ngamuk itu ya nggak karu-karuan, semuanya ditabrak. Tapi kalau kuda, kemudian unta, kemudian gajah, lalu bihol dan khimar, itu kan bisa dilatih dan dikendalikan. Tapi kalau namanya sapi, ini sulit. Kalau sudah ngamuk itu dikendalikan tuh sulit. Bahkan dilatih pun juga tidak bisa. Bisa dilihat kalau memang sapi atau kerbau itu membajak di sawah, harus istilahnya itu dibebani kayu yang bahasanya itu bukan dirantai ya, yang dikalukan agar supaya dia tidak lari kemana-mana. Makanya di sini sapi tidak diperbolehkan untuk dibuat perlombaan. Kemudian perlombaan mengadu, bahasanya di sini itu menabrakkan, mengadu domba. Jadi domba atau kambing-kambing ini diadu. Ya, ini juga nggak boleh, bahkan hukumnya haram. Karena apa? Itu menyakiti. Ini tohil kibasi, menubrukkan atau menabrakkan atau mengadu domba, kambing, baik kambing Jawa, kambing kibas dan seterusnya. Ini hukumnya tidak sah, tidak diperbolehkan karena itu menyakiti. Baik itu nanti ada hadiahnya maupun tidak, ini tidak diperbolehkan. Wala alam harus dikati, begitu juga tidak diperbolehkan mengadu ayam. Ya muharosati dikati, mengadu ayam, ini pun hukumnya juga tidak boleh. Jadi baik memang ada hadiahnya maupun tidak, ini hukumnya tidak sah, hukumnya tidak diperbolehkan. Ya karena apa? Ya ini karena tentu adalah menyakiti, ya menyakiti daripada hewan itu sendiri, yaitu kambingnya maupun ayamnya. Dan perbuatan mengadu kambing, mengadu ayam, ini adalah safahun min fi'li
kaum Lut. Jadi mengadu domba, mengadu ayam ini adalah perbuatan yang bodoh. Mengapa bodoh? Ya karena menyakiti ayam atau menyakiti kambing. Dan ini adalah perbuatan daripada kaumnya Nabi Lut, di mana kaumnya Nabi Lut alladzina ahlakaumullahu bidunubihim. Mereka mendapatkan siksa, mereka mendapatkan balasan yang tidak baik dari Allah karena dosa-dosa mereka, yaitu senang mengadu domba, mengadu kambing, dan juga mengadu ayam. Bahasa Jawanya itu pertarungan dua ayam. Ya ini nggak boleh. Bahkan kalau lomba-lomba itu ada yang kukunya atau taringnya itu ada yang dipasangi cengkeraman dari baja atau dari apa, ini hukumnya nggak boleh. Bahkan di sini hukumnya haram karena menyakiti hewan. Labi iwadin walawiri. Jadi kalau musabaqah perlombaan mengadu kambing, mengadu ayam, baik itu ada hadiahnya maupun tidak, ini hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah haram karena itu adalah li'annaha safahun. Perlombaan seperti itu adalah perbuatan bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasihu al-munadolatu al-maromatu bisihami ila kana fil masafatu ay masafatu ma baina mauqifir rami wal gharadi alladhi yarmi ilaihi ma'lumatan wa kanat sifatul munadolati ma'lumatan aidon bi ayyubayyinal mutanawilani kaifiyatar ramyi min qur'in wa huwa isobatu sahmi al-ghorobo wala yasbutu fihi aw min khosaqin wa huwa ayas ubat asahmu al-ghorobo wa yasbutu fihi wa min marqin wa huwa ayusida sahmu min janibil akhar minal ghorobi. Diperbolehkan dalam arti hukumnya sah, bahkan disunahkan kalau memang untuk persiapan perang memerangi orang-orang kafir, yaitu perlombaan memanah, memakai mata panah atau anak panah, ataupun juga disihami ini dengan memakai tombak. Ini diperbolehkan dalam arti hukumnya sah, baik itu memakai ada hadiahnya maupun tidak. Nah, hadiah atau iwat ini nanti itu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Syarat yang pertama, idza kanat masafatu, jadi sasaran anak panah atau tombaknya ini adalah jelas. Jadi kalau ada orang memanah ya tentu ada sasarannya. Kalau ada orang mau melempar lembing atau melempar tombak, tentu sasarannya itu jelas. Jadi kalau namanya perlombaan itu ya sasarannya harus jelas. Tapi kalau memanah biasanya itu lingkaran itu. Jangan perlombaan kok yang penting ngawur, ya yang penting manah. Ini namanya bukan perlombaan. Kalau lempar lembing atau lempar tombak itu pun juga ada sasarannya, yaitu sasarannya paling jauh itu mana. Ya ini seperti ini diperbolehkan. Jadi maklumatan itu harus jelas. Dan sifatnya atau keadaan memanah ini pun juga jelas.
Jelasnya itu bagaimana? Dengan gambaran dua orang yang saling memanah, melemparkan panahnya, melemparkan tombaknya. Ini menjelaskan sifatnya atau cara-caranya memanah atau melempar tombak. Ya. Apakah mata panahnya itu harus nancap atau yang penting itu kena? Nah, ini yang penting itu kena sasaran atau harus menancap. Ya, jadi yang pertama itu sasarannya itu harus yang penting kena atau menancap, atau yang penting itu lubang, atau juga yang penting mata panah ini adalah merusak dari sisi kanan kiri nggak masalah. Jadi ini harus dijelaskan. Jadi kalau biasanya itu perlombaan memanah itu sasarannya itu ya biasanya itu kedua-duanya. Itu ada lingkaran yang paling tengah yang kecil itu nanti nilainya itu 10. Kemudian yang berikutnya itu nanti nilainya 9 dan seterusnya. Itu yang penting itu kena. Apakah syaratnya itu harus nancep, itu semuanya itu harus dijelaskan. Atau yang penting sasarannya itu kena, ini juga harus dijelaskan. Biar apa? Ya biar nanti salah satu dari orang-orang yang mengikuti perlombaan memanah ataupun apa itu namanya perlombaan musabaqah, yaitu membalap kuda ataupun unta, ini tidak saling kecewa karena sudah memenuhi syarat. Ini biasanya itu perlombaan jenis olahraga apapun pasti penjelasannya itu atlet itu pasti sudah mengerti pelanggarannya bagaimana, peraturannya bagaimana, semuanya itu sudah jelas. Wa'lam anna iwadul musabaqati wa al-malu alladhi yukhraju fiha wa qad yukhriju ahadul mutasabiqaini wa qad yukhrijanihi ma'an. Para jamaah yang saya muliakan, yang namanya perlombaan ini biasanya itu ada hadiahnya. Kalau dalam fikih namanya iwat. Iwat itu istilahnya itu kalau menang itu dikasih apa? Istilahnya itu diberi hadiah apa? Penghargaan apa? Nah, iwat atau hadiah dalam musabaqah, dalam perlombaan, kalau memanah berarti itu ketangkasan. Kalau apa itu namanya? Kalau memacu kuda atau unta, ini adalah tentu ya yang kita pilih itu karena fisiknya. Namanya hadiah atau iwat ini adalah harta benda yang di situ dikeluarkan untuk hadiah dalam perlombaan. Waqad yukhrijahu, dan kadang-kadang hadiah ini yang mengeluarkan adalah salah satu di antara orang-orang yang saling berlomba. Waqad yukhrijanihi, dan kadang-kadang hadiah ini dikeluarkan bersama-sama. Yang mungkin bahasanya urunan 10.000 dari 20.000. Kalau orang satu ini ya misalkan saya dan si Zaid ini berlomba memanah, yang menyediakan iwatnya atau hadiahnya saya saja, ini kedua-duanya itu boleh. Jadi saya yang mengeluarkan saja juga boleh, dua orang juga boleh. Cuman nanti kalau dua orang syaratnya bagaimana? Wadhaqul musonef, nah ini yang disebutkan oleh Kiai Musonef.
Al-awwala fi qawlihi wa yukhrijul iwadho ahadul mutasabiqaini hatta anahu idza sabaqa istaraddahu al-iwadho wa in subiko akhadahu sahibuhu wa in akhrajahu ma'an lam yajuz ay lam yasiha ikhrajuna lil iwadi. Jadi kalau tentang hadiah ini ada dua macam. Yang pertama, hadiah ini dikeluarkan oleh salah satu daripada dua orang atau lebih. Ya, kalau dua orang saja dulu. Hadiahnya itu dikeluarkan salah satu dua orang yang berlombaan. Jadi misalkan saya itu berlomba-lomba dengan si Zahid. Kemudian hadiahnya saya yang mengeluarkan. Nah, kalau nanti saya ini yang menang, wa in sabaqo istaraddahu. Misalkan saya itu menyediakan hadiah uang 100.000. Saya berlomba memanah sama Zahid. Kalau nanti yang menang itu saya yang menyediakan hadiah 100.000, ya uangnya saya ambil istaraddahu. Tapi kalau saya itu dikalahkan oleh si Zaid, wa in subiko, kalau saya dikalahkan oleh Zaid, ya maka uang 100.000 ini yang memiliki adalah Zaid. Ya, seperti ini diperbolehkan karena yang menyediakan hadiah ini adalah salah satu. Jadi kalau nanti yang menang saya, uang 100.000 saya ambil. Kalau nanti yang menang itu si Zaid ya yang mengambil uang saya. Seperti ini diperbolehkan. Ini bukan judi. Ini iwat, hadiah. Karena yang menyediakan hadiahnya itu adalah satu orang. Nah, sekarang yang nomor 2. Kalau yang menyediakan hadiah wa in akhrajahu ma'an, kalau yang menyediakan itu kedua-duanya, saya 50.000, Zahid 50.000 berarti 100.000. Hal seperti ini tidak diperbolehkan. Ailam yasiha ikhrajuna lil irwadi. Hal seperti ini tidak diperbolehkan karena ini tergolong judi atau khimar. Kecuali ini saya sama Zaid ini Allah ayyud akhila bainahuma muhalilan fa in sabaqo akhudahu al iwado wa in subiko lam yarom. Jadi diperbolehkan saya ini sama si Zaid menyediakan uang 50.000 berarti menjadi 100.000. Nah, ini kalau hanya dua orang saya sama Zaid tidak diperbolehkan karena ini terkesannya tergolong judi. Karena itu adu nasib. Mengapa demikian? Ya hadiahnya karena disediakan oleh dua orang. Nah, kemudian saya sama Zaid ini mendatangkan salah satu orang, berarti menjadi 3 orang. Si Umar misalkan ini. Nah, ini namanya adalah saya mendatangkan Umar bersama Zaid. Ini Umar ini namanya Mukhalil. Mukhalil itu apa tahu? Orang yang menyela-nyelani di antara saya dan Zaid. Berarti Umar ini tidak menyediakan uang, tidak menyediakan iwat, tidak menyediakan hadiah. Dia hanya sebagai peserta perlombaan. Nah, kalau si Umar sebagai Mukhalil ini dalam perlombaan, entah lomba itu memanah ataupun balapan, kok si Umar ini menang, ya maka hadiah 100.000 yang memiliki adalah Umar itu sebagai Mukhalil,
Sedangkan kalau Umarnya ini adalah kalah, Umar tidak menempuhi, istilahnya itu tidak mengganti. Nah, seperti ini diperbolehkan. Karena apa? Karena sudah ada muhalil dan kesannya itu adalah bukan merupakan perjudian. Para jamaah yang saya muliakan, demikian kajian untuk pagi hari ini, di mana judulnya adalah musabaqah, perlombaan, dan romyu atau istilahnya itu memanah. Ya sebenarnya bukan hanya memanah saja, tembak pun juga diperbolehkan karena menembak ini adalah menuju atau mengarahkan peluru ke sebuah sasaran. Jadi kalau romyu ini adalah melatih kecerdasan ketangkasan, kalau musabaqah berlomba-lomba tentang menaiki kuda atau unta mana yang lebih cepat, ini adalah untuk melatih fisik dan semuanya itu hukumnya diperbolehkan, bahkan disunahkan kalau memang tujuannya itu adalah persiapan dalam menghadapi perang. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti bila ada yang perlu ditanyakan, mohon untuk ditanyakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa untuk kita dan juga orang-orang sekitar kita yang punya hajat. Bapak Bintang Samudra mau masuk pondok pesantren, semoga betah dan belajarnya rajin. Kemudian Adi Muhammad Fahmi Lisda Tania Putri yang akan khitan, semoga cepat sembuh dan menjadi anak yang soleh. Ibu Sunarsi semoga dipermudah urusannya. Ibu Tasmi Aulia Syarifah supaya mau masuk madrasah dan urusan orang tua. Adi Muhammad Ali Saifuddin Nur semoga selalu dalam lindungan Allah, mudah urusannya dan bisa adaptasi di tempat belajarnya. Yang sakit Ibu Siti Khalifah, Ibu Maulida Nuril Aini binti Aminul Huda, Ibu Waryati Bapak Taswadianto, Ibu Misaringati, Ibu Hanifah yang sudah sowan kehadirat Allah, almarhumah Ibu Yanti yang khol yang ke-3 tahun, semoga senantiasa mendapat maghfirah dan rahmatnya. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashfi sudura qaumil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa shifaa'un lima fis sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul walilladzina amanu wa shifaa'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi shifaa'un linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaya wa fiyatil abdani wa syafaiha wa al-absari wa diyaya wa qutil arwahi wa hidayah wa ala alihi wa sallim.
Allahumma yassir lana umurana marrahatil qulubina wa abdanina wa salama fi dinina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa min khalil nar. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wasilana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'aini sawira wa fi 'aini nasi kabira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri wa nurul Fatihah.